Apabila suami memberikan nafkah karena menginginkan, mengira kehamilan dan ternyata tidak, maka biasa dimintakan kembali kepadanya. Adapun bila istri yang hamil tadi tertalak batin, ba'in karena kematian suami, maka tidak berhak nafkah. Demikian pula tidak ada hak nafkah untuk istri yang tengah menempuh masa iddah syuhaid. Sebagaimana misalnya seorang istri diwati syuhaid oleh lelaki lain, walaupun tidak menjadi hamil, karena tidak adanya tamkin, sebab antara suami istri terhalang sampai habisnya masa iddah itu. Sudah sampai situ. Ada dua permasalahan yang dibaca Pak Said tadi. Yang pertama, pangkalnya dari balik, dari 199, wa tajibun nafaqatu aidan, nafkah juga wajib diberikan kepada istri hamil tertalak ba'in dengan talak 3 atau khulu atau fasakh yang bukan terjadi bersamaan akad. Sekalipun suami mati sebelum kandungan dilahirkan, selama istri tidak berbuat nusyuz. Kemudian apabila suami memberikan nafkah karena mengira kehamilan dan ternyata tidak, maka bisa meminta kembali kepadanya. Ini perbincangan dari pangkal bab kita. Nafkah ini, perbincangan ini nafkah. Wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalaknya. Kalau hamil istri yang ditalaknya sampai lahir kehamilan, nafkahnya wajib. Bila sudah lahir, nafkah istri itu tak wajib lagi, tapi nafkah anak selamanya wajib sampai dewasa. Itu yang dibincangkan pada sebelumnya. Begitu juga talak ba'in, talak 3 sekaligus. Seorang suami yang mentalak ba'in istrinya, maknanya talak 3 atau talak 10, karena talak 10, 100, 1000 pun itu sama dengan talak 3. Nafkah ini wajib diberikan suami selama habis masa iddah, selama menghabiskan masa iddah. Begitu juga fasakh, istri yang fasakh dari suaminya. Kemarin dah lewat kita, apa itu fasakh? Istri yang menuntut perceraian kepada mahkamah dengan alasan begini dan mahkamah mengabulkannya, ini namanya fasakh. Istri yang fasakh pun wajib dinafkahi oleh suami selama masa iddah. Itu yang dimaksudkan. Selama istri-istri yang disebut tadi tidak membuat nusyuz. Apa itu nusyuz kemarin? Kedurhakaan yang tidak ditolerir oleh syariat. Misalnya membuat kemaksiatan yang nyata di depan umum, atau membuat menghinakan agama, atau pergi ke tempat-tempat
tempat yang terhina di mata agama. Ini semuanya nusuz, membikin kegiatan yang maksiat, pergi ke tempat-tempat yang umumnya di sana dikerjakan maksiat atau menghinakan agama. Nusuz ini membuat gugurnya kewajiban nafkah atau membelanjai. Kemudian bab yang kedua, masalah yang kedua yang dibaca tadi, demikian pula tidak ada hak nafkah untuk istri yang tengah menempuh masa iddah syubhat. Iddah syubhat, ada pula iddah syubhat. Iddah syubhat adalah istri yang melakukan wati syubhat. Kemarin dah lewat kita bincang wati syubhat. Apa itu wati syubhat? Wati yang tersalah. Tersalah. Dah lewat belum? Udah. Wati yang tersalah. Seorang istri tersalah, dikiranya suaminya, rupanya bukan. Tersalah dalam hubungan jima', dikiranya suaminya, rupanya adik suaminya, abang suaminya, umpama sepupu suaminya, tersalah. Kalau dapat dibuktikan secara hukum ini bukan kesengajaan, ini tidak dikatakan wati zina, ini dikatakan wati syubhat. Atau istri yang dizinai orang lain tanpa keridhaannya, maknanya diperkosalah itu. Ini semuanya jangan dulu digauli suaminya, tunggu masa iddah, sebab tidak diketahui entah ada di sana bibit orang lain. Tapi selama masa thalathata quru', 3 kali masa suci, suami tak boleh mendekatinya, menggaulinya, namun tetap wajib menafkahinya. Itu yang dimaksud. Lanjut. Silakan. Seorang istri sudah bercerai daripada suaminya, setelah masa iddahnya, karena dia misalkan ada hamil 2 bulan, setelah masa iddahnya apakah dia boleh nikah sama laki-laki lainnya? Boleh. Sudah bercerai dari suaminya yang sah dan sudah dijalaninya masa iddah 3 kali masa suci, tapi ada hamil padanya, bolehkah dinikahkan dia pada orang lain? Boleh. Hamilan, tuan-tuan, ini selalu agak samar ini di masyarakat. Hamilan itu tidak menghalangi seorang wanita dinikahkan. Yang menghalangi seorang wanita dinikahkan, dia berstatus istri orang lain, atau istri orang lain yang masih dalam menjalani masa iddah, itu yang tak sah dinikahkan. Jadi kalau dia urusan hamil tapi suami yang sah secara syariat tidak ada, sah dinikahkan. Hamil sebulan, hamil 3 bulan, hamil 5 bulan, hamil 8 bulan, 9 bulan, tak ada masalah, sah dinikahkan. Kadang-kadang di masyarakat kita hal seperti ini samar sehingga tak dapat dinikahkan. Kenapa? Oh, itu hamil, yang menghamili si fulan, dia dah pergi. Ada orang yang mau menikahinya tak dibagi. Kenapa? Karena dia lagi hamil, tunggu dulu lahir anaknya. Tak, tidak ada syarat harus lahir anaknya. Ya. Apabila dia melahirkan, apakah kewajiban membiayai persalinannya itu jatuh kepada suami yang kedua atau suami yang pertama yang mantan suaminya tadi? Kalau suami yang kedua tadi dengan sukarelanya mau mengambilnya, maka itu jadi radha'ahnya, anak asuhnya.
Kalau tidak, dia berhak mengembalikan kepada ahli waris si wanita. Ahli waris si wanita adalah ayah kandungnya, atuk kandungnya, abang kandungnya, adik kandungnya yang lelaki yang dewasa, itu ahli warisnya. Kalau tidak ridha si suaminya, boleh mengembalikannya ke sana. Kalau ridha mengambilnya sebagai anak radha'ah, anak asuh dia. Suami yang pertama tadi, yang mantan suaminya tadi, apakah dia masih ada berkewajiban membiayai persalinan anak daripada istrinya ini tadi? Tidak, karena tidak diikat oleh nikah yang sah. Yang ada kewajiban dia diikat oleh nikah yang sah. Baru wajib dia persalinan, belanja anak, nafkah anak. Jadi enaklah dia, tak enak dia. Nanti mahkamah yang mendenda dia. Di mahkamah nanti turun denda. Sekiranya di negeri itu diamalkan syariat Islam, dia tidak diwajibkan menafkahi persalinan dan belanja anak sampai dewasa, tapi dia dihukum untuk membelanjai. Lain dengan menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban kalau kerjakan pahala. Kalau ini kerjakan, tak kerjakan sudah berdosa. Cuma kalau tak kerjakan lagi teruk dosanya. Sama dengan meninggalkan solat fardu, qadha tak qadha udah berdosa. Tapi kalau tak qadha lagi teruk dosanya, terus berjalan. Nah, jadi lelaki yang berzina dengan wanita, hamil wanita itu atas janin dia, ianya wajib mendapat hukuman denda dari mahkamah. Seringan-ringan hukuman di sana ialah ianya wajib membelanjai nafkah persalinan, nafkah anak sampai besar. Di negeri ini tak dikenal hukum ini. Menghukum lelaki yang berzina dengan perempuan, dihukum dia membelanjai persalinan dan sampai besar anak itu, mahkamah memaksa ianya membayar belanja, tak ada. Kenapa itu tak ada? Karena negeri ini negeri yang lemah dalam mengamalkan hukum syariat Islam. Kenapa lemah? Kenapa lemah? Tapi banyak orang Islam di negeri ini. Kenapa lemah? Karena Muslim negeri ini banyak yang goblok di dalam hukum syariat. Kenapa goblok? Tapi banyak pendidikan. Karena pendidikan di negeri ini tidak mengajarkan, tidak mempelajari, tidak membahas secara baik, sekerat-sekerat bahas. Mana kira-kira yang susah, yang agak lewati, sehingga tidak merata ini menjadi pengetahuan umum. Kalau merata ini menjadi pengetahuan umum, ramai-ramai masyarakat, satu saja wanita di kampung ni yang dizinai seorang lelaki, seluruh penduduk kampung ni datang ke pengadilan menuntut agar mahkamah menerapkan hukuman ini. Wah, jadi itu. Tapi karena rata-rata goblok, tak tuntut, tak apa-apa, diam saja. Dah pergi dah laki-laki itu melenggang sana, dah kawin lagi yang kedua, ketiga, tak ada apa-apa. Jadi kelemahan itu, kelemahan hukum syariat dalam penerapannya itu ada pada kita, pada manusianya, pada kita. Kalau kebolehan mengamalkan syariat ini, kita sudah dijamin. Kita sudah dijamin. Seluruh segenap bangsa Indonesia dijamin
dilindungi negara di dalam mengamalkan setiap sendi-sendi hukum syariat Islam. Itu dijamin negara. Di dalam payung Pancasila itu sudah dijamin itu. Hanya manusianya tak mau. Apa boleh buat? Memang manusianya tak mau. Bila agak-agak ini mau? Ada tak soalan dalam hati macam tu? Bila lah agak-agak rakyat ni mau mengamalkan syariat? Ada tak dalam hati macam tu soalan? Tak ada? Jawabannya, apabila satu saat sudah lebih banyak rakyat negeri ini yang faham ilmu ini, hukum syariat ini. Dah lebih banyak yang faham, hanya sikit je yang tak faham. Maka yang ramai yang faham ini menuntut kepada penegak hukum, kepada pemerintah agar diamalkan ini. Atau apabila sudah ada yang mengamalkan, menuntut agar dilindungi orang yang mengamalkan ini. Di saat itu, mau tak mau, suka tak suka, penegak hukum mesti melindungi ini diamalkan. Tapi kalau macam sekarang, tak ada. Mana ada? Orang tak ada yang komplain kok masyarakat. Tak ada yang komplain masyarakat. Seorang suami bercerai dia dengan istri dia, tengah hamil istri dia, tak ada yang mengejar-ngejar suami itu untuk membiayai persalinan, untuk membiayai anak tu mulai lahir sampai terus dewasa. Tak ada. Hanya sesekali je lah maknya tu suruh dekat-dekat raya, pergi ke rumah bapakmu tu, pergi minta uang raya. Dah, itu je. Karena tidak menjadi adat, tidak menjadi kebiasaan di dalam pemikiran manusia bahawa si bapaknya itu orang yang berkewajiban. Jadi terpaksalah si wanita ni, si istri, si janda ni tadi, terpaksalah menjadi TKW ke Malaysia, menjadi TKW ke Jeddah, menjadi TKW ke Hong Kong. TKW dua macam, karena pada umumnya TKW kita tidak ada skill, tidak ada pendidikan. Sejumlah kecil lurus menjadi TKW, sejumlah besar menjadi pelacur. Kebanyakannya pelacur. Siapa yang hidup berlama-lama di Jeddah, siapa yang berlama-lama di Dubai, Abu Dhabi, siapa yang berlama-lama di Malaysia, tahu dia itu. Di tiap-tiap lorong-lorong di sana, di lorong-lorong kota-kota itu, pelacur-pelacur di sana TKW. Kenapa? Karena bodoh, tidak ada skill, tidak ada pendidikan. Tak ada pendidikan. Disuruh bekerja di rumah pun mau mencuci, dirosakkannya pakaian majikannya itu. Karena mesin cuci itu tak faham dia. Macam mana memutarnya, diputar habisnya jadi tepung baju kawan. Karena tak ada ilmu, tak ada keterampilan. Kenapa bisa sampai ini anak-anak wanita ini di sini? Berjubal-jubal di Jeddah, berjubal-jubal di Malaysia, di Hong Kong, di Abu Dhabi, di Turki. Kenapa? Karena umat Islam negeri ini goblok. Mereka tinggalkan agama mereka. Mereka tak baca ini. Dah 1000 tahun ini ada di tangan kita. Nafkah seorang wanita mulai lahir ke dunia ni sampai mati, tidak pernah ianya wajib mencarikan. Sentiasalah wajib di tangan lelaki. Apakah lelaki itu bernama ayahnya, atuknya, suaminya,
anaknya lelaki yang dewasa, cucunya, namun dia tak pernah wajib menafkahi dirinya. Itu sudah diatur dalam agama kita. Tapi kenyataannya di negeri ini, wanita-wanita kalau sudah cerai dari suaminya, dah tak ada lagi, terpaksa jadi TKW lah. TKW hau-hau, tak ada ilmunya, relatif muda, sudah majikannya pun menjualnya. Coba tengok dalam syariat kita, begitu wanita lahir ke dunia ini, yang wajib menafkahinya, memberi makanan, minuman, pakaian, perlindungan, siapa? Ayah dia. Kalau kecil lagi dia, ayah dia mati, siapa wajib? Atok dia. Kalau atok dia dah tak ada, adik ayah dia, abang ayah dia. Itu Islam. Sampai wanita ini menikah. Apabila ianya menikah, yang wajib menafkahinya siapa? Suami dia. Pakaiannya, ke tempat tinggalnya, kehormatan dirinya, keselamatan dirinya, suaminya. Apabila suaminya papa ke dana, keluarga pun tak ada, negara wajib memberi nafkahnya. Apabila dicerai oleh suaminya, kemana pergi wanita ni? Siapa yang wajib menafkahi dirinya? Kembali kepada ahli warisnya. Ahli warisnya siapa yang masih hidup lah. Mungkin masih hidup ayahnya. Mungkin ayahnya masih hidup tapi lemah secara finansial, abangnya lelaki, adiknya. Mungkin abang adik lemah secara finansial, anaknya lelaki yang dewasa. Namun seorang wanita tidak pernah wajib memberi nafkah untuk dirinya. Itulah aturan Islam. Tapi kenyataannya di negeri ini yang mayoritas beragama Islam ini, Indonesia pengekspor wanita goblok terbesar di dunia. Wanita goblok, garis bawahi itu. Wanita kita, TKW kita di mana-mana dunia, di dunia ini, mereka itu tidak ada standar upah. Satu-satunya wanita pekerja yang tak ada standar upah di dunia ini wanita Indonesia. Wanita tetangga kita yang miskin-miskin seperti Thailand, seperti Filipina, Bangladesh, India, itu wanitanya pun bekerja juga, tapi ada standar upah. Jangan main-main. Karena mereka tidak bekerja di sana, di negara orang, jadi pekerja rumah. Tak perlu keluar negeri kalau pekerja rumah. Mereka pekerja profesi. Di kedai-kedai, di toko-toko, di rumah sakit, di mana, profesi. Kita tak. Sudah bodoh dalam keterampilan, bodoh dalam agama, lagi teruk. Kalau bodoh dalam keterampilan, teraniaya di dunia. Kalau bodoh dalam agama, teraniaya di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Hajjah Irene Handono, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Hajjah Irene Handono, beliau ini kan seorang mantan biarawati dulunya. Dia mengatakan ketika hukum Islam atau syariat Islam ini tidak diamalkan, bukan hanya manusia yang rugi, alam pun ikut menangis. Jadi di sini kalau kita lihat di Indonesia ini, begitu banyaknya lah ormas Islam, sampai saya sendiri pun tak tahu berapa banyaknya. Tapi hanya segelintir lah yang memperhatikan masalah keislaman ini. Sebenarnya dari sekian banyak ormas ini, apa yang mereka cari? Apakah hanya kedudukan? Apakah
hanya pamor-pamor yang lain. Sekian makasih. Apa yang mereka cari, wallahu alam, itu tak dapat saya jawab. Cuman tengok saja dari gelagat, dari jalan-jalan yang ditempuhnya, maka fahamlah kita apa yang dia cari. Yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma, siapa yang mau keduanya mesti dengan ilmu. Mau berbahagia di dunia dan di akhirat mesti dengan ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu yang tiga. Ilmu yang tiga. Ilmu ketuhanan, akidah. Mesti berangkat dari ilmu ketuhanan. Kalau tidak, makin tinggi ilmu, bukan makin taat kepada Allah, makin maksiat. Jadi mesti ilmu yang tiga, fardu ain yang tiga. Berangkat dari tauhid. Kemudian melanjutkannya kepada fiqh. Apa itu fiqh? Aturan Allah yang ditetapkan Allah dalam mengurusi alam semesta. Fiqh. Tidak ada satu jengkal bumi ini yang kosong dari fiqh. Fikih. Tidak ada satu jengkal bumi ini yang tak ada aturannya oleh fikih. Pelajari itu, hiduplah dengan cara itu. Itu yang dimaksud fa'alaihi bil ilmi. Jadi organisasi apapun dia, kalau diabaikannya ini ilmu yang tiga, tidak akan sampai mereka kemanapun. Di dunia mereka tidak akan berjaya, di akhirat apalagi. Yang ketiga, ilmu akhlak, ilmu adab. Ilmu adab jauh lebih tinggi daripada ilmu apapun. Kata Rasulullah, al-adabu fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Orang berilmu tinggi sekalipun, kalau dia tidak mengamalkan adab, maka tidak akan menjadi amanah. Kalau tidak amanah, tidak membaikkan ilmu tingginya kepada dirinya dan kepada orang lain. Alhasil, hendak menengok-nengok ramainya tadi orang pandai, orang pintar di hadapan kita, dekatkan mereka kepada ilmu asas yang tiga. Kalau kita lihat masih bernuansa itu, masih berharap kita daripadanya akan muncul kebajikan, baik untuk di dunia apalagi di akhirat. Kalau kita lihat sudah serta-merta menjauhi asas ilmu, yaitulah dia ilmu akidah, ilmu syariah dan ilmu akhlak, hanya nama saja, maka tidak akan ada kebajikan di dunia apalagi di akhirat dari orang itu, baik itu perorangan maupun perkumpulan. Barakallahu lakum.